Nah, di dalam jual beli rumah YKP itu harga rumah tidak termasuk harga tanah. Surat perjanjiannya yang saya baca, yang saya dokumen seperti itu. Jadi YKP ini didirikan sampai tahun 65 itu didirikan oleh wali kota mustajab sama pengurusnya itu karena ex officio pengurusnya adalah wali kota mustajab. Yang kedua itu penggantinya wali kota mustajab, kemudian Dr. Satrio. Ketiga itu Murahmat. Yang keempat itu Sukoco. Yang kelima Suparno. Yang keenam Muajiwijaya. Yang ketujuh itu Purnomo Keside. Yang kedelapan Sunarto Sumoprawiro. Nah, jadi saya tidak menghakimi seseorang, tetapi ini adalah aset. Ada dua yang disebut bahwa ini aset. Satu, semua ini tanah ini adalah Belanda di warisan. Ya. Yang kedua, di dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara, ini adalah aset modal. Ya, ini di wilayah yang 100 km. Nah, yang di 352 wilayah ex Jabakota, DPRD menyetujui pembelian tanah-tanah. Jadi pembelian tanah-tanah. Jadi karena di sana itu adalah wilayah perluasan, maka bukan milik pemerintah kota, bukan warisan dari Belanda. Tetapi di sana adalah hak privat. Hak orang seorang yang memiliki tanah sawah, hamparan-hamparan. Nah, sekarang ya tanah itu kan penjual rumah YKP itu tunggu dulu Pak, ini dulu. Jangan dulu ini dulu. Karena perluasan tadi DPRD menyetujui pembebasan tanah 2000 hektar untuk pembangunan kompleks perumahan YKP. Nah, pembebasan tanah itu dari uang APBD tahun 1973. Nilainya 15 juta. Nah, tanah itu, uang itu sebetulnya itu adalah pendapatan daerah dari penyelenggaraan Loto Surya menghadapi PON 7 1969. Itu kan pembelinya berhak kan, kecuali yang tanah Belanda tadi kan? Bukan. Tanah ini dibeli oleh pemerintah kota melalui camat. Camat ini selaku PPAT, pejabat penjual akte tanah, notaris. Jadi camat itu merangkap notaris. Nah, inilah ketika camat merangkap notaris, mau tidak mau ya itu asetnya pemerintah kota. Nah, ya, artinya pembeli YKP itu kan berhak memiliki tanah ini kan, bukan bangunannya aja kan. Tunggu dulu. Kecuali kalau yang peninggalan Belanda tadi kan gitu. Sama, ini kan tanah negara. Kalau di sana warisan, kalau ini uangnya APBD. Ketika uang APBD, ya aset modal negara. Uangnya itu dari pajak dan retribusi. Tapi kan tanah dijual ke warga. Tanah itu tidak bisa dijual. Jadi tanah-tanah itu sebetulnya tidak bisa dijual, gitu loh. Tetapi saya tidak tahu di dalam surat perjanjian disebut harga rumah sudah termasuk harga tanah. Ini adalah kesalahan wali kota ketika dia melakukan jual beli tanah rumah YKP itu di 37 kompleks. Kalau yang tadi kan di 8 kompleks. Nah, YKP mendirikan rumah itu tahun 74. Nah, ketika di mana? Pertama kali itu YKP mendirikan itu adalah di kawasan KPU Jatim Tenggilis. Tetapi waktu itu wilayah Kecamatan Rungkut. Jadi Kecamatan Rungkut itu mulai Tenggilis seluruhnya kelurahan sampai di Rungkut. Di Rungkut itu mulai Medokan Ayu, Rungkut Kidul, Rungkut Lor, kemudian Penjaringan, itu adalah wilayah kecamatan.
kemudian ada pemecahan, wilatan penjaringan, lewat Muhammad saya Rungkut berdiri sendiri, pemecahan, kemudian yang sebelah barat menjadi Kecamatan Tenggilis. Sampai sekarang ada kawasan Panduk dan sebagainya. Nah, kemudian yang di Wonocolo itu kompleks YKP ada 3 atau 4 itu, ya. Sehingga total seluruhnya yang era Orde Baru, jadi eranya Sukoco, wali kota Sukoco, ada 37 kompleks. Nah, inilah ada 2, sehingga ketika YKP 2 YKP ini bersamaan itu ditetapkan dengan SK DPRD, surat keputusan DPRD tentang anggaran dasar Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, maka secara hukum YKP ini adalah asetnya pemerintah kota. Apalagi YKP ini ditetapkan dengan akte notaris. Jadi akte notaris yang pertama itu nomor 81 tahun 54 tanggal 25 Juni oleh Gusti Johan, yang kemudian yang diubah oleh notaris Subiono dan Nusastro itu menjadi akte 239 tahun 1979 tentang Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya. Loh, kok terus berubah jadi PT gimana? Tunggu dulu. Ini ada kaitannya. Nah, YKP yang berdasarkan akte notaris Subiono dan Nusastro itu dibadan hukumkan ke Dirjen AHU. Nah, tahun 83 terbit lembar negara nomor 77. Nah, artinya apa? Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya itu sah diakui negara sebagai yayasan milik pemerintah Kota Surabaya. Nah, ketika saya menjawab pertanyaan Mas Amang tadi, kenapa muncul PT YKP? Nah, waktu itu saya Kepala Perwakilan Surabaya Pos di Jakarta tahun 92. Ya. Saya sempat diundang oleh Pak Purnomo Kasidi, bukan diundang, ketemulah di Departemen Dalam Negeri. Ketika dia mengatakan, Pak Pur ada apa? Aku mau di eksekusi, YKP mau dibubarkan. Loh, landasannya apa? Karena yayasan tidak diperbolehkan lagi sebagai lembaga yang mendirikan perumahan-perumahan untuk dijual kepada masyarakat. Nah, waktu itu keluar Permendagri nomor 387 tentang pemberian status hak atas tanah kepada perusahaan pembangun perumahan real estate itu atau developer itu. Nah, di dalam Permendagri itu yang berhak untuk mendapatkan hak atas tanah itu adalah perseroan terbatas yang bergerak di dalam bidang pembangunan perumahan atau developer atau real estate itu. Sementara badan hukum perseorangan baik itu NV, CV maupun yayasan harus bubar. Nah, semua NV, CV yang dulu marak banyak mendirikan rumah, akhirnya gulung tikar karena dia harus dibubarkan. Termasuk YKP Kota Madya Surabaya. Nah, karena saya wartawan, maka saya cari iki akarnya di mana ini. Maka saya ketemu dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Pak Akbar Tanjung. Di situ Pak Akbar, mengapa CV NV dibubarkan? Nah, tadi keluar yang namanya Permendagri 380. Permendagri 380 itu ada perubahan dari Permendagri 574 yang sama intinya.
yang berhak untuk membebaskan tanah dan berhak untuk membangun perumahan itu hanya PT. Sampai sekarang badan PT. Saya tahu bisa. Nah, persoalannya dari milik pemerintah ke milik PT itu kan Makanya tunggu dulu, Mas. ada nggak maksudnya Tunggu dulu. ada yang hilang nggak gitu? Nah, ternyata wali kota itu ketika YKP harus dibubarkan, maka dia kebingungan apa yang harus dilakukan. Kalau bubar, padahal saya ini melakukan perjanjian jual beli rumah YKP itu dengan ribuan warga Surabaya. Saya bisa dianggap sebagai wan prestasi dan ingkar janji. Saya bisa Pak Purnomo Kasidi itu stres. Kepada saya juga, saya ketemu saya di Dirjen Perumahan Kota Kementerian Hukum dan HAM di kawasan Menteng. Dia mengatakan apa yang harus. Akhirnya Pak Pur mengundang pengurus YKP. Pengurus YKP pada waktu itu adalah pengurus berdasarkan SK Wali Kota tahun sebelum 79 92 Muslimin Mentik Gembong Suprojo dan lain-lainnya itu ketemu di sana merumuskan apa yang harus dilakukan itu ketika YKP harus dibubarkan. Dibubarkan karena undang-undang kan? Ya karena Permendagri itu adalah kaitannya dengan undang-undang. Ya Undang-Undang 560 pokok agraria itu. Jadi tanah hak itu, hak milik, hak pakai hanya bisa diberikan kepada lembaga-lembaga yang berbadan hukum perseroan terbatas. Yayasan tidak bisa, CV tidak bisa, karena CVNV itu adalah badan hukum perseorangan. Tapi badan hukum publik yang harus menguasai. Itulah. Akhirnya diskusi-diskusi itu kemudian dia konsultasi ke pakar hukum di UNER. Salah satu di antaranya, yayasan itu boleh mendirikan anak perusahaan, semacam anak perusahaan yang namanya perseroan terbatas. Tetapi kegiatannya juga sama dengan yayasan sosial kemanusiaan keagamaan. Tidak boleh jual beli rumah itu. Karena yayasan sudah dilarang untuk membebaskan tanah dan mendirikan rumah-rumah. Nah, Wali Kota Purnomo Kasidi kemudian setelah konsultasi dengan anggota DPRD, akhirnya rumusannya dibentuklah PT YKP. PT YKP anak perusahaan YKP KMS. Akhirnya wali kota menulis surat kepada Menteri Perumahan Rakyat Insinyur Akbar Tanjung. Seingat saya tahun 199, bulan Februari kalau tidak salah, 1994. Nah, kebetulan pada waktu Dirjen Perumahan Kota itu mengundang saya karena dekat kantor saya di Agus Salim 133, karena dia juga di Agus Salim situ. Akhirnya dia menunjukkan, ini loh wali kotamu, dia menginginkan membentuk PT YKP. Tetapi PT YKP kan anak perusahaan. Kegiatan sosial kemanusiaan keagamaan tidak bisa PT ini seperti developer. Tidak bisa PT ini bergerak seperti real estate karena nggak dijadikan BUMD. Nggak tahu itu pilihan gitu. Menarik. Ya. Nah, karena wali kota menganggap BUMD kan nggak PT sebetulnya. Ya nggak bisa PD. Kalau BUMD itu PD, perusahaan daerah. Iya, tapi kan bentuk bisa bisnisnya kan jual beli loh. Lain. Loh, Mas,
Bank Jatim itu namanya PT, Mas. Ya, cuman ketika dia menjual tanah tidak bisa. Yang menjual tanah itu PT. Perseroan terbatas, bukan Nah, iya, yayasan, PT-nya, bukan kan. CV, bukan PD, bukan NV. Nah, terus misalnya BUMD punya anak perusahaan PT, bisa nggak? Bergeraknya di bidang apa boleh? Undang-undang apa? BUMD itu kan istilah aja. Bukan gini loh. BUMD dibentuk dengan Undang-Undang 2 tahun Undang-Undang tahun 65 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Lah, ketika dibentuk undang-undang itu, maka lahirlah yang namanya PDAM, kemudian Abatoir Suryajaya, kemudian PD Pasar, kemudian Abatoir ke RPH, RPH, Dinas Pasar, Tapi intinya kan PT. Dinas kan? OPD perusahaan daerah dengan PT lain, Mas. Perseroan terbatas itu badan hukum milik Kalau perusahaan daerah milik pemerintah daerah, milik gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini undang-undang yang mengatur. Sementara yayasan itu dibentuk oleh perseorangan. NVCV ke Dirjen AHU namanya Badan Tapi Hukum istilah Perseorangan. BUMD yang tadi ditanyakan Mas Udi ya. BUMD itu kan semacam istilah, Badan usaha. ya badan usaha Ya. milik daerah kan. Iya. Tapi inti untuk apa? Core bisnisnya itu kan PT, kayak Bank Jatim itu PT, Bank Pembangunan Daerah Jawa Dan Timur. Bank Jatim sekarang ini GoPublic gitu. Baik. Iya. Makanya sekarang muncul undang-undang tersendiri. Ini kan Itu undang-undang artinya sahamnya Publik. sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pabrik. Pabrik yang dijual cuma berapa persen kan? enggak, ini kita supaya bisa memilah gantungan undang-undang. Oh, cantolannya. Jadi kita ini harus mampu menangkap apapun yang dibentuk oleh pemerintah itu adalah gantungan undang-undang. Ketika dibentuk BUMD, maka ada undang-undang tentang BUMD tahun 62. Ya. Nah, Surabaya punya PDAM, punya Batoir, punya PT SIR. lain lagi nanti PTCR, Oh, lain PTCR. lagi. PTCR lain lagi. Iya, tapi kan merek, Iya. merek Pemkot. Bukan. ya? Bukan. Nah, yang milik pemerintah kota ini PT itu tidak ada. Karena di undang-undang gini, jadi undang-undang 1650 diubah menjadi undang-undang pusat pasar 865. milik- Tunggu dulu. Diubah lagi undang-undang 574 dirubah lagi menjadi undang-undang 299, diubah lagi menjadi undang-undang 32 2004, diubah lagi menjadi undang-undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa ini aset pemerintah kota, ya undang-undang itu yang bisa menjustifikasi yang namanya apakah dia PT, apakah dia BUMD, apakah dia yang lainnya. Cuman karena di Kota Madya Surabaya ini aturan undang-undangnya hanya sampai perusahaan daerah, maka yang memiliki sah dan pendapatannya masuk APBD setiap tahun dibahas di dalam sidang paripurna itu ya Dinas Pasar, Abatoir, penyembelihan Perusahaan itu, pasar. ya perusahaan pasar, Bang Surya. PDAM. 3 ini aja. Bang Surya, Enggak, yang kantornya depan rumah dinas itu. saya tidak tahu itu. Apakah dia kerjasama, saya tidak tahu sampai sekarang ini. Tetapi kalau itu misalkan masuk di dalam APBD, maka setiap tahun itu direktur-direktur itu dipanggil oleh Komisi B. Berapa dia mendapatkan pendapatan utuh dan berapa yang diserahkan ke pemerintah daerah melalui kas daerah. Kas daerah Dinas Pendapatan Pajak dan Keuangan Daerah. Sekarang to the point aja Mas Dar. Ya. Kenapa Mas Dar ini kok menuduh ya? Menduga. Menduga ada
penggelapan 60 triliun itu dari mana? Ya. Argumentasinya dari mana itu? Jadi gini loh Mas Ya, Amang, ini tekan di. tadi kan sudah jelas. Ya. YKP didirikan oleh siapa? Pemerintah. Loh, iya siapa? Apa? Namanya didirikan Wali Kota Surabaya. Ya kan? Ya, wali kota mewakili pemerintah kan? Pemerintah Ya, kota. karena ini yayasan, maka harus nama orang. Nama orang. Namanya itu adalah Wali Kota Mustajab Sumowidakdo dan Ketua DPRD Suprapto tanggal 25 Juni tahun 1954. Ya, YKP. Kemudian karena ada perubahan Undang-undang. Undang-Undang tentang pemerintah daerah tahun 74, namanya kota itu adalah kota madya, maka DPRD melakukan sidang paripurna mengubah surat keputusan DPRD 59 menjadi keputusan DPRD tanggal 26 Juni 78 tentang pembentukan YKP Kota Madya Surabaya, disingkat YKP-KMS. YKP-KMS didirikan oleh Wali Kota Surabaya Dr. Andes Muhaji Wijaya bersama Ketua DPRD Surabaya Edi Sutrisno. Nah, sekarang penggelapannya itu yang gelapkan siapa? 60 triliun itu loh. Gini loh Mas, ketika ini milik pemerintah, dari aset pemerintah, duitnya itu dari APBD, termasuk tanah itu dibeli oleh camat, 2 camat sebagai PPAT, maka mau ini namanya apa? Aset siapa? Namanya aset siapa? Aset pemerintah kota. Duit APBD tuku Udah, ya, tanah. sekarang Saya tunggu dulu Mas. 60 triliun iya, gimana? tunggu dulu. 60 triliun dulu. Tunggu dulu. Tanah yang dibebaskan berapa? 2000 hektar. Ya kan? 2000 hektar tahun 73. Mulai dari Masjid Agung ya, sampai kemudian di Gunung Anyar dibebaskan. Nah, dalam perkembangannya itu kemudian YKP mendirikan 37 kompleks perumahan, 25.000 perumahan. Rumah YKP. Tanah 2000 hektar kalau sekarang itu dinilai pada waktu itu adalah sekitar 15-30 juta. Dalam perkembangannya Fasum ini dijual oleh kelompoknya Menti itu yang luasnya Kelompoknya siapa Mas? Menti Budiono, anggota DPRD ya, anggota DPRD. Ya, anggota DPRD. Punya bukti mereka jual. Ya tahu jual belinya. Hah? Jual belinya itu tunggu dulu. Ini kan jual belinya ini dilaporkan oleh RW setempat. Ketika Fasum yang dijual itu Fasum loh ini. Tetapi tanah itu, tanah yang 2000 hektar itu harga ditafsirkan harga itu kalau 2000 dikalikan misalkan 2000 kali 60 berapa ngitungnya? 60 triliun dibagi 2000. 120. Enggak, per meternya begitulah harga tanah. Nah, harga tanah berapa sekarang di JKP? Mungkin lebih dari 60 triliun. Ya, tapi ada bukti nggak mereka jual Fasum itu? Kan gitu. Ada nggak buktinya? Buktinya ini banyak Mas Amang. Kalau saya bisa membuktikan, tak buktikan. Tapi tak gowo. Loh, saya bawa. Buktinya ada nggak? Loh, ada jual belinya. Makanya yang Nah, namanya. maksudnya jual beli Fasum itu loh. Fasum itu kan 30% kan? Jadi gini, setiap rumah itu ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Satu itu adalah ruang terbuka hijau. Yang kedua prasarana lingkungan. Yang ketiga fasilitas sosial. Yang keempat fasilitas umum. Semua ini terakreditasi di dalam catatan Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya, lengkap nomor-nomornya. Dan saya mendapatkan dari Pak Beni Benyamin Heli, Kepala Bapeko. Gitar, ini kamu pegang, jadi kalau ada apa-apa tentang YKP, maka kamu yang bisa bicara.
almarhum meninggal. Tetapi setidak-tidaknya itu data itulah ada di tempat saya. Begitu pula ketika Camat Rungkut itu Pak Biantoro yang membebaskan tanah meninggal dunia, aku cuma 2 siji tok iki. Yang namanya akte jual belinya dari camat dengan penduduk. Alat bukti. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa 60 triliun itu pun juga disampaikan Bu Risma di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Jatim. Perkembangannya gimana? Loh, lapornya kan bukan saya 60 triliun. Nah, perkembangan. Tunggu dulu. Sampean kan ngatakan 60 triliun. Kan yang ngomong 60 bukan saya saja. Ya. Tapi kan Bu Risma dimuat di seluruh. Bagaimana Bu Risma mendalilkan 60 triliun? Mungkin bisa ditunjukkan buktinya. Ada nggak? Clippingnya? Lu nggak mungkin sampean kan punya bukti. Bukan, clipping. kalau saya clipping itu adalah rumah YKP. Rumah YKP begitu banyak itu loh. Artinya ketika Bu Risma ngomong di KPK. Jadi ketika dia jadi wali kota 2010 sampai 2020, tahun 2014 Bu Risma itu ke KPK. Kompaskom itu menyitir bahwa Bu Risma mengatakan bahwa rumah YKP itu bangunannya bukan milik pemerintah daerah, tanahnya itu adalah milik pemerintah kota. Berarti Mas, pembeli rumah YKP itu cuma beli rumahnya ya? Iya. Nggak sak tanah ya? Sebagaimana saya tulis di Facebook itu ya seperti itu. Terus sekarang misalnya Mas, banyak pemilik rumah YKP tapi ngantongi sertifikat itu piye Ya jangan tanya saya. Memang ada yang nyimpen. Ya banyak. Banyak. Jadi itu ditanyakan aja kepada wali kota. Wali kota itu yang pemilik tanah. Ketika dia lalai membiarkan tanahnya disertifikatkan, maka di pasal 153 Undang-Undang Yayasan, maka bisa dianggap sebagai melawan hukum. Dan kalau saya melihat begini, pembeli rumah YKP itu banyak dirugikan ya. Karena harga rumahnya itu kan sesuai dengan harga umum ya. Jadi gini loh Dik Ciut, kalau dikatakan kalau tunggu dulu, YKP itu belinya kapan? Berarti YKP itu Kapan belinya? Banyak untungnya kan gitu. Enggak, belinya kapan? Belinya kapan? Ya, Jadi sampean membandingkan tidak bisa YKP ketika dia mendirikan rumah sejak 54 dengan real estate yang sekarang. Dibangun tahun 54, piro regane tanah 1954. Kemudian dibangun tahun 73, berapa harganya? Anda bandingkan, gak ono istilah itu relatif lah. Saya kira paman saya kan beli di daerah Pandiko YKP. Sambat wong ya. Loh, kapan? Sertifikatnya gak enak. Kapan? Sertifikat jaluke mintanya 35 juta. Kapan belinya? Sekarang ini. Enggak, kan? kapan belinya? Ya, mungkin ya tahun 90 berapa itu kan. Jadi pertanyaan, ya. dia baca enggak surat perjanjian? Baca. Saya yakin gini, perjanjian itu kan di notaris kan. Pasti kan dibacakan sama notaris, ya. Kalau dia beli rumah, wes regane omah. Pikiran pembeli kalau beli di rumah YKP dan YKP itu miliknya pemerintah kota itu aman kan? Aman dan termasuk sertifikatnya kan gitu. Ternyata enggak, omah tok. Nah, Setelah itu sertifikatnya diminta biaya 35 juta sekarang ini. Bingung. Wong orang pensiunan uang dari mana kan gitu. Nah, ini meloloskan dan keliru. Ya enggak nah, tahu. jadi gini, kasus ini kasus. Ya. Jadi kasus ini sebetulnya diselesaikan oleh DPRD dan wali kota sebagai lembaga yang membentuk YKP Kota Madya Surabaya. Yang menjual itu adalah ex officio ketua pengurusnya kan wali kota Surabaya. Nah, anggota-anggota pengurus yang menjual itu adalah ketua fraksi PDI, ketua fraksi Golkar,
ketua fraksi TNI, ketua fraksi P3. Jadi 4 ini orde baru loh ini, yang orde reformasi tidak ada.